Allah memuji wanita salihah. Siapa mereka wanita salihah? Yang rela atas kedudukannya sebagai wanita yang telah ditetapkannya. Kenapa dibahas ini teman-teman sekalian di awal pembukaan istri salihah? Karena kebanyakan orang wanita tidak mau menjadi salihah, atau bahkan terlepas dari dia predikat salihah yang sebenarnya itu adalah tiket menuju ke surga. Ya, karena dengan salihah dia akan masuk ke surga dengan izin Allah SWT. Karena salihah artinya yang patuh kepada perintah Allah, menjalankan yang diperintahkan, yang wajib ataupun sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram juga makruh. Itu baru diistilahkan dengan laki-laki saleh, perempuan salihah, gitu kan. Maka di sini kunci kata beliau wanita salihah supaya mudah mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Dia menerima fitrahnya Allah jadikan sebagai wanita. Kayak misalnya apa fitrah wanita itu? Dia lemah lembut, ya, dan dia tidak boleh menyerupai laki-laki. Dia hamil. Dia ada proses haid, mens setiap bulan. Itu tidak jadi pada laki-laki. Kemudian dia menerima pada saat dia menikah, kemudian dia hamil. Dan dia mengandung bayi. Melalui prosesnya 9 bulan. Kemudian juga melahirkan dengan proses yang ya, kadang-kadang melalui kesulitan. Kemudian juga pada saat sudah ada anak. Mungkin dia begadang, dia harus susuin, dia harus urus anaknya. Belum tanggung jawab melayani suaminya, belum tanggung jawab merawat rumah yang merupakan amanah ya, dari suaminya. Semua ini ya, fitrah dia sebenarnya. Nah, banyak orang tidak mau menerima ini. Mereka memaksakan diri, ya, yang diistilahkan sekarang dengan wanita karir, gitu kan. Bukan tidak boleh wanita berkarir, boleh. Ya, tetapi jangan sampai karir duniawi ini membuat Anda, wahai muslimah, wahai saudariku, ya, yang kami hormati, jangan sampai membuat ya, kewajiban yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat itu Anda bengkalikan. Ya. Berapa banyak muslimah sibuk mengejar prestasinya, bangga dengan baju dinas kantornya, bangga dengan mobil dinasnya, bangga dengan bertumpuk atau setumpuk pekerjaan kantor yang dia harus kerjakan. Dia harus bangun pagi-pagi, dia harus siap-siap, lalu kemudian dia harus pergi ke tempat kerja, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, bahkan kadang-kadang suami masih di rumah, masih istirahat. Kemudian dia menganggap lebih penting bekerja ini daripada mengurus hal yang telah Allah wajibkan. Apa itu? Mengurus suami dan mengurus anak. Itu fitrah. Itu sesuatu yang alami, yang Allah akan minta pertanggungjawabannya. Artinya gini, wahai saudariku muslimah, dengan mengerjakan itu saja, sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan tugasnya tidak banyak. Suami datang, layani. Makannya, biologisnya, dan depannya, bermanja-manja dengannya. Tidak ada sesuatu yang berat. Masak makanan yang dia suka, atau kalau tidak beli jadi pun tidak ada masalah. Anda kerepotan, ada kelebihan rezeki, Anda bisa pakai tenaga pembantu rumah tangga. Nggak ada sesuatu yang berat sebenarnya. Dan masuk dalam sabda Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Dari sebutin sholat sunnah, berpuasa Ramadan yang disebutin puasa sunnah, dan melayani suaminya dengan baik. Mentaati suaminya dengan ya, benar. Pada hal-hal yang dibolehkan dalam agama yang ma'ruf, kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Jadi sudah dapat tiket menuju ke surga. Bahkan dia bisa pilih surga Firdaus yang tertinggi hanya dengan 3 hal ini. Menjaga 5 waktu sholat, ya, berpuasa Ramadan, dan juga suami. Berapa banyak muslimah bengkalikan suaminya. Nggak penting gitu. Suaminya mau sarapan atau nggak sarapan, ya. Suaminya itu pakai baju yang dia memang suka untuk dia bekerja, bersih atau tidak, sudah cuci atau tidak, sudah disetrika atau belum. Ini nggak penting bagi dia, karena dia pikir, oh penting, maaf ya sayang, saya harus buru-buru jalan karena saya harus kerja, lalu pergi. Bawa mobil sendiri atau pakai supir, hilang. Dan ini sifatnya hanya tambahan. Pekerjaan ini bukan sebuah kewajiban bagi ibu. Lalu kenapa Anda bengkalikan kewajiban itu? Belum lagi lembur pekerjaan, karena ada penawaran bonus dari kantor, maka diterima sama dia. Tinggal WA suaminya, maaf ya saya telat datang jam 9. Pulang, sudah ngantuk, tidur. Suami akhirnya menjadi seperti posisi istri yang menunggu istrinya datang, itu pun capek. Dan akhirnya suami yang melayani, makan dulu, ini dulu, itu dulu. Ini jadi aneh, terbalik. Ya, komponen-komponen rumah tangga yang tersusun rapi itu bisa jadi kacau semuanya. Ya. Yang tadinya harus di atas jadi di bawah harus di atas, di kanan harus di kiri. Jadi kacau karena masalah ini saja gitu. Mereka mau keluar dari fitrahnya.
Dan ini hal yang harus disorotin baik-baik sehingga Anda mendapatkan predikat wanita salihah. Ya. Ini contoh. Begitu juga dengan anak. Jadi saking padatnya jadwalnya sampai anak selalu yang urus pembantunya. Lalu dia berharap anak itu berprestasi. Bagaimana bisa sementara yang didik dia adalah orang yang tidak ada pendidikannya juga. Tidak ada keterlibatan seorang ibu pada anaknya. Kecuali sedikit sekali. Cuma tanya, sudah makan belum anak-anak? Ya. Tadi begini, tadi begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Dan dia sendiri tidak ketemu anaknya kecuali di waktu tertentu. Kadang-kadang bahkan weekend pun masih janjian sama teman-teman. Masih keluar sana sini. Ini jauh dari konteks salihah. Dan itu semua tidak ada manfaatnya. Akan disesali semuanya nanti. Pada saat meninggal dia akan menyesali. Ya. Karena dalam Al-Quran digambarkan orang-orang yang banyak melalaikan kewajibannya ini. Dia mengatakan, Qala Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Ya, kembalikanlah aku. Supaya aku bisa mengerjakan amal saleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Kenapa? Karena dia dahulukan hal-hal yang bukan prioritas. Jadi fahami, saudari muslimah, apa yang menjadi prioritas bagi kamu.